Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah dimana saja adanya, semoga selalu tercurahkan rahmat, berkah, serta hidayahnya. Diberikan kesehatan, lapangan rezeki, dimudahkan urusannya. Setiap permasalahannya Allah berikan solusi. Terpenting semuanya kita diberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslim, kesempatan ini saya ikut sentuh dengan berita yang kembali ramai atas kejadian yang sangat menyedihkan, menyentuh hati, memprihatinkan, yang memanggil kepedulian kita atas peristiwa yang menyedihkan atas dua orang saudara kita, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki di daerah Cirebon. Tentu sebagian sahabat sudah ada yang mengetahuinya. Berita ini kembali terangkat setelah 8 tahun, karena kejadian ini 8 tahun yang lalu menjadi perhatian karena difilmkannya kisah ini. Jadi saya ingin menyambung doa ya, mudah-mudahan ya, pertama tentunya pada almarhumah dan almarhum diberikan balasan yang baik ya, ditempatkan di tempat yang baik, diberikan kedamaian dan ketenangan. Dan untuk keluarga, mudah-mudahan tetap selalu diberi kekuatan dan kesabaran ya. Dan saya juga memohon maaf jikalau ikut terpanggil untuk menyuarakan hal ini. Itu dengan harapan mudah-mudahan yang lebih khusus lagi kasus ini segera terungkap, karena masih ada dalam beritanya beberapa tiga pelaku yang masih belum ditemukan, yang belum mendapatkan hukuman ya semestinya. Ya, maka oleh karena itu semoga keluarga bisa melapangkan pada saya yang ikut memberitakan atau membicarakan hal ini kepada pemirsa, pada sahabat-sahabat muslim di mana saja adanya, yang tentu banyak hikmah pelajaran yang bisa diambil dari kaum muslimin, sahabat-sahabat semuanya, dengan kejadian ini yang kembali terungkap setelah atau diangkat lagi setelah 8 tahun. Mungkin tidak begitu tersiar ya, viral ya, dengan tersiarnya atau dengan diangkatnya kisah ini tentu lebih banyak orang yang tahu. Mungkin tadinya saya juga tidak begitu ngeh dengan berita ini ya, karena banyaknya kejadian-kejadian hingga kadang-kadang kita sulit ya
memfokuskannya, tapi dengan adanya diangkatnya di dalam film ya, kemudian berita ini akhirnya menjadi sesuatu yang mengundang, menarik perhatian daripada masyarakat dan khususnya kita kaum muslimin. Tentu sangat peduli, sangat-sangat membenci, tidak membenarkan tentang kejadian seperti itu, dan sangat memprihatinkan dengan perkembangan kasusnya yang masih belum selesai atau terungkap semuanya pelakunya. Jadi kaum muslimin di mana saja adanya, mudah-mudahan dengan sambung silaturahmi, sambung doa, sambung sarana kita menyampaikan dalam media seperti ini, mudah-mudahan menjadi sebuah memperkuat doa kita buat kedua saudara kita di sana, diberikan kedamaian dan ketenangan, tempat yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla, keluarga diberi tambah kekuatan, dan pihak-pihak yang bertugas diberikan kekuatan juga, diberikan petunjuk, bimbingan untuk dapat menuntaskan daripada kasus yang belum semuanya terungkap. Kemudian buat kita kaum muslimin ya, bisa menjadi sebuah nasihat bersama, pelajaran yang baik bisa kita ambil dari kejadian ini. Nah, demikian mungkin saya perlu lapangannya, dan sebelum kita lebih lanjut membahas ini, saya ingin mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, kasus ini 8 tahun yang lalu, tepatnya 2016, dan sekarang kembali menjadi perhatian karena ada beberapa pelaku yang diduga masih belum tertangkap atau diketahui. Yang pertama adalah kejadian ini sangat tidak kemanusiaan, sangat keji ya. Yang pertama harus kita garis bawahi, kita harus renungi, kita harus ambil pelajaran. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Karena kejadian penghilangan nyawa ini dengan sengaja dan terencana, wahai sahabat, ini yang pertama. Itu mengindikasikan betapa kualitas, kondisi, moralitas, mental, hati bangsa kita yang notabene mayoritas muslim, yang harus kita sekolah. Kronologisnya itu beberapa berita yang kita baca ya, dan sahabat juga baca, yang hanya disebabkan persoalan asmara ya, rasa suka ya. Jadi almarhumah ya disukai oleh salah seseorang yang diduga pelaku ya, yang sekarang ini masih belum diketahui, belum ditemukan atau ditangkap. Yang ditolak atau yang tidak diterima lah, karena dengan sebab almarhumah sudah punya pasangan, kan sudah mengarah kepada atau sudah pertunangan, sudah dekat lah begitu. Kemudian si pelaku yang juga pelaku ini timbul rasa kecewa, dendam, yang kemudian mengajak rekan-rekannya yang dalam satu kelompok yang punya hobi yang sama, mengendarai kendaraan bermotor yang identik kepada mengarahnya kepada sesuatu yang lebih mengarah kepada sesuatu yang kurang positif, itu geng motor. Sahabat-sahabat ini, itu sehingga akhirnya
pelaku yang masih saat ini buron lah ya, mengajak rekan-rekannya untuk mencelakai ya, dan bahkan menistakan ya. Nah, kesimpulannya selain terjadinya kekejaman ya dengan pembunuhan atau dengan penghilangan nyawa, juga di situ ditemukan ada, menurut beritanya, ada bekas pelecehan seksual. Naudzubillah, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, astagfirullahaladzim, naudzubillah, la ilaha illallah, ini kuntum Rabbana zalamna nafsana. Ya, ini agak berat ya, tapi mudah-mudahan ini sambung doa biar kasus ini mudah-mudahan kita selesai, terungkap ya. Apapun, karena bagi Allah nggak ada yang sulit, bagi Allah tuh nggak ada yang sulit. Izarul sayana yakulal kun fayakun. Bagi Allah tuh kalau sudah Allah buka, tangkap, ungkap, dia pasti terungkap. Sahabat-sahabat, jadi kadang-kadang terbawa juga saya kalau menyampaikan sesuatu ya, materi, berita, bahan ya, kadang-kadang terbawa dalam suasana materi itu ya. Mudah-mudahan ini bisa mendorong ya, terungkapnya kasus ini ya, karena doa itu tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Ini kata hadis Nabi ya, wahai sahabat-sahabat, kita yakin ini nih, layak diro, tidak ada yang merubah ya ketentuan ya. Takdir wa qada ila doa, baik itu kadar atau takdir ataupun qada, dari doa. Baik sahabat-sahabat, banyak doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari semua ibadah, dari doa. Artinya apapun bentuk daripada ibadah itu isinya doa. Jadi saya berharap mudah-mudahan disambung doa ya. Khusus keluarga tambah kekuatan ya, kesabaran, dan umumnya kita ya dijauhkan dari kejadian sepertinya, tuh negeri kita semakin lebih damai, lebih baik lah. Sehingga mentalitas seperti ini ya, karena masih muda-muda ya. Kejadian itu masih muda ya, karena masih mungkin umur 18 tahun gitu ya, kalau nggak salah itu. Ya, saya juga dengan adanya ini menjadi menyentuh perhatian ini sahabat-sahabat. Bagaimana kronologisnya mungkin sahabat-sahabat bisa nanti ketahui dari berita-berita yang lain lah, karena saya agak berat menyampaikan ini. Imajinasi saya masuk dalam situasi itu, masalah gelombang supra ya, gelombang halus ya, meta itu, masya Allah ya. Jadi pokoknya sangat menyedihkan di situ, penghilangan nyawa dengan pelecehan seksual, ada indikasinya atau ada bukti seperti itu. Sahabat-sahabat, ini melibatkan kelompok anak muda yang hobi di motor. Ini juga masya Allah ya, kita membuat tambah kadang-kadang khawatir ya. Tapi yang namanya anak muda kan perlu memang berorganisasi, perlu berkumpul, bersosialisasi ya. Itu yang kadang-kadang sosialisasi mereka dimanfaatkan oleh inilah. Tapi inti semuanya kembali ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua, tokoh-tokoh lingkungan ya, baik itu agama, yang aktivis agama seperti saya ya. Makanya saya walaupun udah tua begini kadang seneng gitu ya, kalau diundang, dipanggil sama kelompok anak-anak muda ya, seperti majelis anak-anak muda di lingkungan saya itu ada majelis habaib ya, BIB ya. Kenapa? Karena ya memang itu penting, itu sangat-sangat penting. Kita bicara kebenaran, tapi kita tidak memperhatikan generasi muda. Sesuatu yang sia-sia. Gitu. Karena orang tua mah nggak dinasihatin juga udah mesti kudu sadar kan, begitu kalau orang tua mah. Anak muda ya susah lah, kan masih muda, gairahnya, nafsunya masih besar, untuk sadar itu sulit. Kalau anak muda, orang tua kalau nggak sadar mereka kebangetan aja, masih kudu dinasihatin mah kan gitu kalau bahasa kayaknya mah.
Justru yang kita harus fokus memberikan nasihat, memberikan dakwah ya. Nah, itu perhatian, pembinaan, itu Pak yang muda-muda gitu. Nah, karena kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya adanya kumpulan anak-anak motor ya, geng motor. Semua tergantung bagaimana ya, visi dan misinya, pembinaannya, wahai sahabat-sahabat. Ini. Tapi tetap apa yang terjadi ini menjadi sebuah perhatian, berarti ada indikasi ya, 8 tahun yang lalu itu udah nggak beres ya, dalam banyak kumpulan-kumpulan yang harus kita ya, sterilkan, yang harus kita perhatikan, kita bina dan rapikan ya sahabat-sahabat. Yang kita orang tua juga harus berhati-hati karena kita kumpulnya di mana nih. Itu. Walaupun di tempat yang positif seperti pengajian sekalipun juga harus perhatikan. Ya, karena saya juga ya, ikut ya aktif ya. Karena yang namanya anak muda ya tetap pengennya kan senang, hura ya, begitulah. Kalau kita nggak perhatiin, nggak kita bimbing ya nggak terbentuk baik juga. Yang ada justru malah menimbulkan aktivitas kegiatan yang bisa mudah mengarah ke negatif, sahabat-sahabat. Jadi itu yang harus kita jadikan bahan perhatian, moralitas yang makin rendah ya, mentalitas kok bisa kayak gitu kejinya ya, masih muda ya kan, alhamdulillah. Kemudian kumpulan anak muda ya, soal asmara ya, ini memang soal yang juga secara Islam udah diingatkan, kisah Habil ya, Habil itu ya, soal asmara juga. Dan awal terjadinya sejarah penghilangan nyawa itu ya memang kisahnya asmara ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah ya, dan kesempatan ini saya coba sambil menyentuh dan mengambil ibroh ya, kita sama-sama ya. Mana nih celah-celah yang harus kita perhatikan dari kejadian ini, yang kita ambil pelajaran-pelajarannya. Perhatian terhadap moralitas yang semakin rendah ya, berarti kita semakin lebih sungguh-sungguh membina ya putra putri kita, anak-anak kita, karena semua dimulai dari keluarga. Tidak ada. Di keluarga merupakan satu ya, sentra pembentukan manusia yang pertama dan utama. Bagaimana yang disampaikan Nabi ya, qul mawludin yuladu alal fitrah, yang namanya manusia itu ketika lahir itu fitrah, bersih, suci, baik. Fa abawahu, orang tua ya berarti keluarga. Ini menjadi pelajaran yang dasar. Bahkan dibangunnya Ka'bah itu adalah momentum keluarga sebetulnya, yang nggak pernah dikupas di dalam kajian-kajian Islam ya. Kenapa dibangun Ka'bah? Itu momentum mengingat sejarah keluarga Nabi Ibrahim dengan ya Ibu Hajar ya. Yang di dalamnya juga akhirnya menjadi sebuah sarana menemukan jalan pencarian yang mendasar dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ketuhanan. Wahai sahabat-sahabat, di mana-mana jadinya. Nah, baiklah wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ya, yang sedang mungkin tenang di rumah, yang lagi sibuk di pasar, yang mungkin lagi di dalam hutan, di tengah samudra, sahabat saya di mana aja. Mudah-mudahan dengan manakala menonton kisah ini menjadi sebuah pelajaran, makin peduli sama anak-anak saya. Karena kejadian ini 18 tahun itu anak remaja masih 4 tahun yang lalu, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, berita ini mencuat tentu sebab utamanya adalah indikasinya masih ada pelaku yang masih belum diketahui atau tertangkap. Ini topik yang menarik yang menyebabkan berita ini menjadi pusat perhatian daripada masyarakat. Di kejadian yang sangat terlaluan ya, sangat keji ya, kejam ya. Kalau sebagian pelakunya ya sudah ya, tertangkap dan dihukum ya, tapi ada dugaan masih ada pelaku yang lain, dan bahkan itu menjadi pelaku utama ya, atau sebab kasusnya ini terjadi. Yang ini ingin saya soroti, ingin saya ya ikut ya
berikan pandangan ya, juga doa biar cepat selesai, terungkap ya, semuanya tuntas ya. Itu. Yang menuntut dugaan ya dari para pakar ya, sebagian ya, karena ada oknum ya, yang bermain atau yang menghalangi lah, atau mengganggu lah, atau menutupin gitu. Kalau alam ya. Yang sampai berita ini ya, menarik perhatian daripada pakar hukum kondang ya, yang terkenal ya, Bapak Hotman Paris ya. Turun dalam kasus ini sampai memperhatikan ya. Kalau bicara dari sisi itu ya, itu bukan bidang saya. Saya doain ya, mudah-mudahan semua ya, yang membantu diberi pertolongan oleh Allah ya, agar terungkap ya, tuntas ya semuanya, sehingga ini bisa menjadi usaha dan upaya kita meminimalisir, mengurangi dan akan menghapus kejahatan-kejahatan seperti itu, kejadian-kejadian seperti ini. Tapi yang ingin saya soroti adalah dari sisi yang lain, yang berbeda, yang mungkin ada terkait dengan bidang ya, sedikit kajian atau pembelajaran saya. Karena memang yang menarik perhatian lagi dari hal ini saat ini ada rekaman ya, yang menggambarkan seolah-olah ada kemasukan gitu. Ya, artinya ini nuansa mistis ya, atau supranatural lah gitu. Yang di dalam Islam ya, dunia atau bidang supranatural mistis ini jelas-jelas ada ya. Banyak diungkapkan ya di dalam Al-Quran. Walau mungkin sebagian ulama ada yang lebih bersikap menafikan lah atau membatasi. Tapi ada sebagian lagi yang memang dengan terbuka ya, mengupas, membahas, mengkaji dan mendalami bidang ini. Seperti itu. Nah, bidang inilah yang mungkin ingin saya juga soroti, karena ya pasti nggak terlepas. Apa yang terjadi di dunia yang nyata ini, yang fisik ini, itu pasti memiliki unsur yang bersifat non fisik atau metafisik. Itu pasti seperti itu. Cuma memang kalau itu dijadikan dalil atau argumen menjadi sesuatu yang mengandung resiko terjadinya sesuatu yang bersifat takhayul ya, atau khurafat lah sejenisnya, seperti itu. Tapi itu nggak boleh kita nafikan, itu menurut pandangan saya. Karena itu pasti ada. Itu karena hidup ini seperti jasad ini kan, keberadaan dan keadaannya nggak ditentukan oleh yang fisik aja. Kalau nggak ada yang non fisik, yaitu ruh ya, nafsun ya, nggak mungkin terjadi. Nah, dan bahkan kejadian ini pun kejadian hilangnya unsur yang non fisik tadi, seperti itu wahai sahabat-sahabat. Jadi tentu ada hal-hal yang bernuansa non fisik atau mistik yang terjadi, dan inilah yang ingin juga saya sedikit memberikan masukan yang terhubung dengan kasus yang saat ini, dan itu juga ditandai dengan adanya rekaman. Tapi rekamannya saya soroti karena itu Allah besok. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah pasti di dalamnya ada sesuatu yang terhubung dengan non fisik atau yang mistik, seperti itu. Nah, lebih jelasnya bisa kita simak di dalam Al-Quran, beberapa kisah-kisah kejadian yang terhubung dengan peristiwa yang bersifat non fisik atau metafisik atau mistik, begitu ya sahabat-sahabat. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menghadapi Firaun, ya kan? Di Al-Quran dijelaskan banyak ayat menjelaskan bagaimana Musa harus berhadapan ya dengan sesuatu yang bersifat mistik atau non fisik ya, ketika akan
bertemu atau mengingatkanlah, meluruskan daripada Raja Fir'aun yang zulim itu. Karena Fir'aun mencoba menghalangi usaha Nabi Musa dengan cara yang mistik, yaitu dengan mendatangkan tukang-tukang sihirnya untuk melemahkan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, ya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan tongkatnya, ya, hasil menyingkirkan kekuatan mistik, ya, tukang-tukang sihir Firaun yang ingin menghalangi Nabi Musa meluruskan, menasihati daripada Firaun pada saat itu. Dan bahkan Firaun pun juga dengan segala upaya, ya, mencari jalan, mencari kekuatan, ya, cara untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan sampailah dia merayu, kemudian, ya, mengiming-imingi dengan dunia atau membayar seorang yang soleh, yang, ya, yang sampai ke tingkat wali lah, ya, tingkat yang memiliki karomah atau memiliki kekuatan yang sangat besar khusus, ya, yang terkenal dengan Hatib bin Bal'am. Nah, ini seorang, dia orang soleh, orang baik tadinya, orangnya memang orang baik, kemudian karena digoda, dirayu terus, ya, dan dia terkenal orang yang punya banyak karomah, ya, punya banyak, ya, kekuatan lah, dikenal, ya, di masyarakat di zaman Bani Israel pada saat itu, ya, diminta dengan iming, ya, dengan dunia, dan dia akhirnya tergoda mau, ya, itu. Dan dengan kekuatannya akhirnya Nabi Musa pun juga terhalang tuh selama beberapa, hampir 40 hari, ya, itu, mengalami, ya, kebingungan, ya, mengalami, ya, kesulitan, ya, bahkan menimbulkan banyak masalah, ya, penyakit dan sebagainya, ya, pasukan Nabi Musa, ya, Bani Israel saat itu. Ya, dengan kesabarannya, dengan keyakinan dan ketekunnya selalu bermohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya pengaruh buruk, ya, atau pengaruh yang tadinya baik diarahkan kepada tujuan maksud yang buruk, akhirnya berhasil dihilangkan, dan akhirnya Nabi Musa bisa berhasil melanjutkan perjuangannya. Itu, sahabat-sahabat. Jadi, ya, banyak lagi lah kisah-kisah yang lain yang berhubungan dengan dunia supranatural, dunia metafisika, dunia mistik yang diberitahukan di dalam Quran atau di dalam Islam, ya. Nah, kasus yang ada sekarang ini pun juga nggak terlepas dari sudut pandang saya, adanya hal yang bersifat seperti itu, ya, hingga kasus ini tidak tuntas, ya, sampai 8 tahun masih ada dugaan indikasi 3 pelaku yang belum tertangkap atau dihukum, sahabat-sahabat. Jadi sangat besar kemungkinannya itu. Dari sisi hukum dan oknum itu sih, ya, itu bidangnya yang lain lah, ya, ahlinya, ya, ahli hukum dan ahli kriminologi, ya, ahli, ya, intelijen, ya, itu yang lebih paham. Jadi sahabat-sahabat, karena masih ada sesuatu yang menutupi dari sisi X-file. Ini yang mungkin kita juga harus perlu. Tuh. Tapi kita kembali ke pelajaran, ya, mengambil pelajaran kepada pengalaman Nabi Musa, ya, dan, ya, yang lainnya, ya. Karena Nabi Muhammad juga pernah mengalami pengalaman mistis, ya, sakit, ya, ulahnya orang-orang ahli mistisnya Yahudi, ya. Nah, pernah juga ngalamin, ya, dengan sirahnya, menujulnya surah An-Nas, Al-Falaq, itu kan ada. Banyak lah, ya. Nah, zaman Sulaiman, nah ini Nabi Sulaiman, nah ini juga Nabi Sulaiman, nabi yang banyak, ya, diberikan oleh Allah karunia ilmu yang menguasai dunia-dunia yang, ya,
kasat mata sampai menguasai para jin dan sebagainya. Jadi ya ini juga pasti gitu. Ya, tapi saya yakin ya dengan karomahnya Cirebon Kota Wali ya, ya al-alamah wal karomah ya Syekh ya, Sunan Gunung Jati ya rahimahullah ya, saya yakin kasus ini pasti akan terungkap secara tuntas ya menyeluruh ya, walaupun sebagian sudah terungkap tapi masih ada yang tersisa. Nah, ini indikasinya terhubung dengan aktor utama ya sahabat-sahabat ya, kita bantu doain juga, makanya kita sambung silah ya, sambung doa sambil kita mengambil hikmah pelajaran sambil kita juga mendorong doa, mudah-mudahan hal-hal itu bisa tersingkir ya, seperti itu ya, kasusnya terungkap semuanya, sehingga pihak keluarga yang masih ya diliputi, khususnya ya keluarga yang diliputi kesedihan ya walaupun udah lama ya, sehingga hilanglah rasa penasaran, rasa ya, itu. Masih mengganjel ya gitu. Mudah-mudahan pihak keluarga tetap sabar ya, dan segera banyak pelaku yang lain. Tapi apapun sebabnya, kita sebagai muslim harus kembali pada landasan keimanan kita, keyakinan kita, semuanya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah menentukan segala sesuatu. Sesuatu tidak akan terjadi, sesuatu tidak akan terungkap kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun kita tetap tidak boleh menafikan yang bersifat mistis, tapi kita tetap mengembalikannya pada keyakinan semuanya itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Oleh karena itu kita perlu doanya nih, karena kalau udah kembali kepada Allah ya tentunya doa ya yang menentukan gitu. Doa siapa? Doa hamba-hamba yang dekat kepada Allah gitu, dari para tokoh-tokoh agamanya, dari orang-orang aktivis agamanya ya, itu sangat kita butuhkan itu membantu ya agar sesuatu yang masih menjadi misteri, masih ada misteri, masih ada yang tersisa ini bisa terungkap ya, karena semuanya dengan izin Allah. Karena 8 tahun ya Allah menahan ya, berarti ada sesuatu yang menghalangi ya, yang kita kembalikan kepada Allah. Kita mohon sama-sama kepada Allah gitu. Kalau Allah diizinkan, mau sehebat apapun, mau sepintar apapun, mau sekuat apapun, mau bagaimana caranya, itu pasti akan terungkap, akan terbuka. Nah, karena ya semua di tangan Allah. Allahu ya Fatah. Allah itu pembuka ya semuanya. Dia penentu ya, dia Qadir ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, jadi ibrah juga buat kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah, agar apa-apa yang masih menutupi, menghalangi dari setiap persoalan, di setiap masalah, agar Allah buka. Nah semuanya kulisai ya, di tangan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mana saja berada, ayo kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan ini terungkap jadi pelajaran yang baik buat semuanya pihak ya, khusus para ya bertugas lah ya, untuk
menjadi penanggung jawab wewenang di dalam masyarakat, yang diberikan kekuasaan, diberikan sarana ya agar gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan masyarakat, umat ya, negeri dan bangsa ini. Agar bangsa ini benar-benar aman, damai, sejahtera ya. Itu. Sebagaimana yang diidamkan oleh kita semuanya dari zaman dahulu sampai sekarang akan datang, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah loh jinawi tentrem kator. Itulah banyak ungkapan-ungkapan ya yang menggambarkan ya, negeri kita itu adalah negeri yang memang masya Allah indah ya, negeri yang baik ya, yang ya secara garis besar masih damai, tapi masih ada bagian-bagian kecil yang masih ya, yang harus diperbaiki ya, seperti adanya kasus ini menunjukkan ada indikasi. Nah, ini jangan sampai berkembang. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya kalau dibiarkan memang ada indikasi masih 3 pelaku yang belum terungkap ya ini sangat mengkhawatirkan bisa berkembang. Nauzubillah. Ya, kita harus kikis ini. Ya, kita bantu dengan berbagai macam upaya dan usaha kita masing-masing. Di bidang hukum bantu dengan bidang hukum, bidang sosial bantu sosial, bidang media bantu dengan media ya. Bidang doa ya yang sangat utama nih, doa sangat utama ya, boleh kita abaikan ini doa itu nggak terlihat ya kekuatannya ya. Tapi itu benar-benar adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat nyata hasilnya yang kita harus juga perhatikan ya sahabat. Jadi ayo sama-sama kita doakan ya, saya menghimbau bil khusus kepada para ya, hamba-hamba Allah yang baik, yang doanya selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Bantu ini biar ini menjadi sesuatu yang kedepannya tidak terjadi lagi dan keadaan umat masyarakat di negeri ini semakin lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulan daripada kisah ini wahai sahabat-sahabat, pertama adalah tanggung jawab kita terhadap generasi anak muda kita yang harus kita lebih perhatikan lagi, karena kejadian ini terjadi di kalangan para remaja ya pada saat itu pada 2016 ya, sekarang berkembang 8 tahun kemari ya, berarti kita harus lebih punya rasa tanggung jawab bersama ya. Jadi walaupun yang mungkin belum punya anak remaja ya, apalagi yang sudah punya anak ya, itu anak remaja ya kan, itu harus peduli memperhatikan ya, saling kita ya maulah menyisihkan waktu ya buat memperhatikan mereka ya, kita bareng-bareng beraktivitas dengan mereka di arah aktivitas yang positif ya. Kemudian juga ya tokoh-tokoh ya, masyarakat, agama ya, gitu. Untuk lebih juga memiliki perhatian besar terhadap pembinaan pada mereka. Nah, tentu kembali yang paling utama adalah keluarga. Ingat, kembali kepada keluarga dan keluarga. Kemudian yang kedua, ya ini tantangan buat ya, yang bertugas di dalamnya ya dalam kasus ini ya, pihak berwenang, hukum ya, dan lain-lainnya, menjadi sebuah tantangan untuk menyelesaikan kasus. Ya, untuk makin lebih baik lagi. Ya. Laksanakan tugasnya ya. Kemudian ya 3, doa ini ya, kita harus mulai jangan mengabaikan doa ya. Doa ini penting sekali ya. Doa sesuatu yang murah ya, sesuatu yang mudah, itu kadang-kadang kita perhatikan. Kadang-kadang tidak kita sungguh-sungguh ya laksanakan, atau kita
kaji, itu kita pelajari. Hal doa itu mampu merubah sesuatu yang sulit, sesuatu yang besar menjadi mudah ya. Seperti itu. Seperti yang nggak bisa terungkap bisa terungkap. Tidak, jadi bisa terjadi ya, sahabat-sahabat ya. Ini kita harus perhatikan. Dan khusus kepada keluarga ya, tentu mudah-mudahan tambah kesabarannya, kekuatannya, dan menerima ujian seperti ini, dan mudah-mudahan selesai ya, tuntas semuanya ya, sehingga ya, ke depan negeri kita menjadi negeri yang lebih baik lagi. Dan secara pribadi ya, saya ikut bela sungkawa, ikut sedih ya, ikut mendoakan ya. Khusus buat almarhumah dan almarhum. Kesalahan, kekhilafan dan kekurangan, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semua rekan-rekan yang nonton, berpartisipasi ya, di channel ini atau di video ini, yang mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya dan kebaikannya. Dan kita semuanya diberikan keselamatan, kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa khusus buat almarhumah dan almarhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbi, hamdan syukuran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana ighfir lana Rabbana lana walijan muslimat baina wa khususan almarhumah almarhum Allah firlah Allah firlah Allah firlahu warhamhum wa'afi wa'fu anhu wa'asimad khalahum wa'akrim wala taftina ya fatah iftah Rabbana taqabbal minna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mengaminkan menjadi penguat ya, doa ya, sehingga kabulnya doa, terungkapnya ya dengan tuntas masalah ini, misteri ini, kasus ini, dan tentu mendapatkan balasan ya, dari Allah. Allah dalam sarana yang seperti ini, karena Allah meliputi segala sesuatu. Allah melihat sesuatu dengan hati kita, baru dengan segala usaha kita. Sekali lagi, Allah bisawab wa faminkum ila liqa'il salamah wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.